Shalom, selamat malam keluargaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ibadah akan segera kita mulai. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah ini. Marilah kita tasbihkan ibadah kita dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai kalian. Nas yang akan membimbing kita dalam ibadah hari ini seperti yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 21. Janganlah takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ya Bapa, Engkau maha kasih dan maha murah, berkatmu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat, baik dalam pikiran maupun perkataan terhadap Engkau, dan menduakan hatimu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan. Kami juga seringkali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan haruilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari Efesus 2 ayat 8. Oleh rahmat Allah kamu telah diselamatkan melalui jalan iman. Ini bukannya hasil usaha kamu, melainkan karunia Allah. Demikianlah berita anugerah. Dan sebagai hamba Kristus yang memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Amin. Sekarang kita mendengarkan petunjuk hidup baru, yaitu diangkat dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah petunjuk hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Doa pembacaan Alkitab. Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Kristus yang mulia, di kesempatan kali ini kami akan mendengarkan beberapa firman dari-Mu yang akan dibacakan oleh salah satu hamba Tuhan pada kegiatan ibadah ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk memutuskan jalan hidup, menjadi penyemangat dan sumber pemahaman akan kehidupan. Oleh karena itu biarlah izinkan kami jadi pendengar yang baik. Berkati kami agar dapat fokus sehingga bisa memahami maksud yang terkandung dalam firman-Mu. Kepada Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 2 ayat 22 sampai 27. Angin ribut direndahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus oleh gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka. Lalu kata Yesus, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bangunlah Yesus dan menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Seperti yang kita tahu, COVID mulai menyebar lagi, bahkan sudah dapat dibilang kalau ini akan menjadi gelombang ketiga pada COVID yang sedang tinggi-tingginya kasusnya. Kita nggak perlu takut karena Tuhan bakal selalu menemani kita. Terus apalagi ditambah dengan varian Omicron yang dibilang varian yang sangat cepat menyebar, kita juga melihat banyak korban yang berjatuhan, ekonomi turun dan lainnya. Namun di balik semua kekacauan ini pasti ada rencana yang sangat indah yang dimiliki Tuhan. Terus ayah kita yang sedang bertugas di negara yang bisa dikatakan cukup berbahaya, itu juga kadang membuat hati kita sedih, membuat kita takut. Namun sebenarnya kita nggak perlu ragu karena kita yakin Tuhan selalu menemani ayah kita. Apalagi bulan depan, tepatnya Maret, saya akan melaksanakan tes masuk SMA dan saya juga akan melakukan ujian-ujian seperti ujian praktek dan ujian akhir sekolah yang akan menentukan kelulusan saya. Kita cukup berdiri tegak dan tak perlu takut akan apa yang kita hadapi. Kita cukup yakin dan belajar dan berdoa. Kita hanya serahkan saja semua pada tangan Tuhan.
Seakan banyak sekali rasanya cobaan yang datang kepada kita. Namun apapun itu pasti Tuhan menemani dan tak akan meninggalkan kita. Yesus akan selalu ada dan kita harus kuat menghadapi semua ini. Janganlah takut keluargaku, karena itu semua kita tahu bahwa Yesus itu akan menemani kita dan akan menyertai kita sampai akhir. Saat teduh. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita duduk dan melakukan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama hari-hari ini kami dapat hidup dengan sehat, kami dapat didampingi, apalagi kami tahu bahwa COVID ini sedang tingginya Tuhan, sedang marak-maraknya, kasusnya sedang melonjak lagi, bahkan dibilang gelombang ketiga COVID Tuhan. Tapi kami yakin Engkau akan selalu menyertai kami dan memberikan kesehatan. Tuhan, sebentar lagi saya juga akan melaksanakan tes SMA dan adik-adik saya, serta saya juga akan melakukan ujian-ujian Tuhan, mulai dari ujian praktek hingga ujian tertulis. Berkati kami Tuhan, kami yakin apapun yang kami lakukan pasti Engkau berikan kami yang terbaik. Kami yakin dengan segala kerja keras kami, Engkau akan memberikan apa yang kami pantas dapatkan. Tuhan, berkati juga ayah kami yang sedang bekerja jauh di luar sana, bekerja di negara yang dapat dikatakan cukup berbahaya, yang sedang mengalami krisis politik. Berkati mereka Tuhan, beri mereka perdamaian, beri mereka kekuatan Tuhan agar untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu dapat menjadi lebih baik. Tuhan berkati juga ayah saya, beri dia kekuatan, beri dia kesehatan, dan pulangkan dia dengan selamat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam hadirat-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada hari ini seperti berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Mengampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka pulanglah, beritakanlah berita anugerah, dan marilah kita melakukan firman Tuhan dengan
sepenuh hati kita dan seikhlas hati kita. Terima kasih, selamat malam.